Ratusan warga sejak pagi hari memadati halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu. Mereka datang untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau melalui program Gerakan Pangan Murah yang digelar pemerintah daerah. Antusiasme masyarakat terlihat sejak lokasi dibuka bertempat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu. Warga dari berbagai datang dan tertib mengantre menunggu giliran. Petugas terlihat mengatur barisan serta memastikan proses pembelian berjalan lancar dan terkendali. Setelah menunggu giliran, masyarakat secara bergantian melakukan pembayaran kepada petugas dengan harga terjangkau. Para pembeli yang berhasil mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar. Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Belu dan Bulog Cabang Atambua sebagai langkah konkret pengendalian inflasi daerah menjelang hari besar keagamaan nasional seperti puasa, Idul Fitri, Imlek, dan Paskah. Gerakan pangan murah ini menjadi bagian dari aksi serentak nasional yang dibuka secara virtual oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan menjelang puasa, Idul Fitri, Imlek, dan Paskah tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah komoditas dijual di bawah harga pasar, diantaranya beras Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per kemasan 5 kilogram. Gula pasir Rp20.000 per kilogram serta komoditas segar seperti terong, tomat, dan ikan nila. Salah satu warga mengaku terbantu dengan kegiatan ini karena harga yang terjangkau dibandingkan harga beli di pasar. Ya, 1 karung 5 kilo, 60.000. Beras apa ini? HP. Ya. Dengan harga begini, apakah bagaimana terjangkau tidak? Terjangkau, bagi saya terjangkau karena di pasar sana 1 kilo 13,5. Ya. Harganya terjangkau, membantu kami rakyat. Ya, karena kami ekonomi lemah, ya cukup membantu kami. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini dapat menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, sekaligus memberikan rasa tenang bagi warga dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional. Dinas Pertanian Kabupaten Belu, kita lakukan gerakan pangan murah, yaitu kita jual beras SPHP sesuai dengan standar. Jumlahnya ada 10 ton. Kita jual kepada masyarakat perorangan sehingga menstabilkan stok di masyarakat dengan stok di rumah tangga itu supaya tetap ada, dan ini menjaga supaya harga pangan khususnya beras itu tidak melonjak. Jual per karung 5 kilo itu kita jual dari Bulog dengan harga per karungnya 60.000. Masih di bawah harga eceran. Dari 10 ton semua habis terjual. Karena antusias masyarakat begitu tinggi sehingga 10 tonnya sudah habis terjual, bahkan masih ada beberapa masyarakat lagi yang datang, tapi karena stoknya sudah tidak cukup, jadi kami minta karena besok itu masih ada operasi lagi di beberapa rumah ibadat, terutama gereja-gereja, itu sehingga kami janjikan untuk nanti besok kami tetap melayani di situ. Dengan partisipasi yang tinggi, gerakan pangan murah diharapkan terus berlanjut untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu. Sementara itu, dalam kegiatan ini, komoditi yang paling diincar masyarakat adalah beras yang sebelumnya disediakan sebanyak 10 ton habis dibeli masyarakat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Bupati Belu, Willy Broduslai, kembali melantik 3 pejabat tinggi Pratama dengan jabatan eselon 2 di kantor Bupati Belu pada Kamis 19 Februari 2026. Acara yang dilaksanakan secara resmi ini berdasarkan 2 keputusan resmi yang telah dikeluarkan sebelumnya dengan harapan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan daerah Belu. Mutasi dan rotasi pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Kabupaten Belu kembali terjadi.
Pelantikan yang dihadiri oleh para pejabat pemerintahan Kabupaten Belu ini memiliki tujuan untuk memastikan pengurusan pemerintahan berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Dua pejabat pertama diangkat sesuai keputusan Bupati Belu nomor 16/800/3-3-BKPSDMD/Kep/3/2026 tanggal 18 Januari 2026. Yakni Blasius Maneklodis yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektorat Kabupaten Belu, kini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu. Egidius Martin Manek yang dulunya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu, kini menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu. Sementara itu, pejabat ketiga diangkat berdasarkan keputusan Bupati Belu nomor 17/800/1-3-BKPSDMD/Kep/3/2026 tanggal 18 Februari 2026. Yakni Gertrudis Diduk yang tetap menjadi sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dengan diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh pejabat yang dilantik memiliki pangkat yang berbeda namun semua bertugas pada jenjang eselon 2B. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslay menyampaikan pesan tegas pentingnya penggunaan data yang akurat dan terintegritas. Kemiskinan di Belu menurut data BPS masih terlalu cukup tinggi dibandingkan di NTT, apalagi di Indonesia kita termasuk angka kemiskinan yang tinggi. Dengan jalan seperti ini, jadi dan sektor bersama seluruh jajarannya bukan saja bisa menjadi penjaga perbatasan, tetapi bersama-sama masyarakat kalau boleh satu hari ada 8-10 jam kerja. Satu minggu kita cukup kerja 5 hari, kalau bisa 6 hari kerja. Dan saya pastikan bahwa dengan kerja, angka kemiskinan kita akan berkurang. Kita akan buat apa? Selama ini karena kita tidak punya satu program strategis. Willy Lai juga menyampaikan para pejabat baru ini diharapkan bisa berkontribusi optimal untuk memajukan daerah Kabupaten Belu, mengembangkan potensi lokal dan memperbaiki layanan untuk masyarakat. Selain itu, beliau juga menegaskan untuk bekerja dengan jujur, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Petugas Kementerian Agama Kabupaten Belu bersama umat Muslim melakukan pemantauan hilal di pantai Teluk Gurita, Nusa Tenggara Timur. Namun posisi hilal tidak terlihat karena tertutup awan hitam. Hasil pemantauan ini selanjutnya menunggu keputusan Sidang Isbat Kementerian Agama. Proses pemantauan hilal dilakukan sejak menjelang matahari terbenam. Sebelum observasi dimulai, petugas terlebih dahulu menyiapkan berbagai peralatan seperti teropong dan perangkat penunjang lainnya untuk memastikan pengamatan berjalan maksimal. Pemantauan yang melibatkan petugas Kementerian Agama serta umat Muslim ini berlangsung hikmat di sepanjang pantai Teluk Gurita. Namun hingga waktu pengamatan berakhir, hilal tidak berhasil terlihat karena langit tertutup awan tebal. Hasil tersebut kemudian dilaporkan sebagai bagian dari data nasional yang akan dibahas dalam Sidang Isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Para saksi yang terlibat dalam pemantauan juga langsung mengikuti Sidang Isbat secara daring untuk menyampaikan hasil pengamatan dari Kabupaten Belu. Alhamdulillah, kami telah mengadakan sidang isbat untuk pemantauan hilal, Ruyatul Hilal, penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Maka hasilnya tidak ada yang melihat hilal karena terlindung oleh awal. Kalau setelah tidak melihat ini untuk penetapan 1 Ramadan seperti apa untuk pembukaan puasa? Nanti seperti itu kami laporkan ke pusat
maka kami tidak melihat di wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah itu menunggu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, laporannya apakah di sana ada yang melihat atau bagaimana, itu nanti sidang isbat pemerintah hari malam ini untuk menentukan 1 Ramadan itu apakah jatuh besok tanggal 18 atau hari Kamis tanggal 19. Umat Muslim di Kabupaten Belu kini menunggu keputusan resmi pemerintah bersama hasil pemantauan dari sejumlah lain di seluruh Indonesia untuk menetapkan awal bulan Ramadan 1447 Hijriah. Meski hilal tidak terlihat di wilayah Kabupaten Belu, proses pemantauan tetap menjadi bagian penting dalam penentuan awal Ramadan. Umat Muslim diharapkan menunggu hasil sidang isbat sebagai acuan resmi pemerintah dalam menetapkan awal puasa. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Warga Tionghoa Kabupaten Belu sambut Tahun Baru Imlek 2577 dengan sembahyang dan kebersamaan. Informasinya usai jeda.